Karena ya host yang nutup. Ah iya, baik. Ya, makasih Pak Tio. Start, kita mulai bisa, Start? Silakan. Ya, baik. Positif terinfeksi virus corona. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pak Arif Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dzambi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, kita Allah pertemukan dalam acara pelatihan dari kurikulum kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, Al-Ustadz Kiai Haji Imron Rosadi LC. Beliau adalah Ketua Dewan Syuro DPD PKS Kabupaten Tangerang. Selamat bergabung, Ustadz. Tadi sudah menunggu sejak awal. Ya, terima kasih Alan, Mas Alan. Ya. Kemudian kepada Bapak dan Ibu kader Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tangerang, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semua pada sore hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini guru kita akan menyampaikan tema yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Subtemanya adalah sifat 20 bagi Allah dan juga tawasul. Ya, insya Allah nanti beliau akan menjelaskan kepada kita sehingga nanti kita dapat berinteraksi dengan masyarakat, dengan saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain dengan baik dan memberikan kesejukan, kader-kader PKS dan memberikan kesejukan kepada lingkungan kaum muslimin pada umumnya. Kemudian saya ingin menyampaikan agenda kita. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Imron Rosadi LC, kemudian tanya jawab dan nanti penutup. Baik Bapak dan Ibu kader Partai Keadilan Sejahtera yang saya muliakan, mari sama-sama kita buka majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk pertemuan kita dengan sama-sama membacakan suratul Fatihah ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kader Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tangerang, mari sama-sama kita dengarkan, kita simak dan kita catat hal-hal yang memang sangat penting apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh Al-Ustadz Kiai Haji Imron Rosadi LC. Kepada beliau saya persilahkan untuk memaparkan insyaallah sampai 45 menit ke depan, Ustadz. Insyaallah, Ustadz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, kader Partai Keadilan Sejahtera yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya
kita mendapatkan kesehatan ya, dan kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan acara pertemuan ini, walaupun dengan media online. Mudah-mudahan walaupun fisik kita jauh, tetapi hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjalankan perintah-perintahnya sehingga kita layak untuk disebut sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, saya mendapatkan amanah dari panitia untuk menyampaikan kajian tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan suatu hal yang sangat penting kita dalami, ya, kita pahami dan kita amalkan. Insya Allah pembahasannya memang luas sekali bab ini, tetapi kita akan coba sesuaikan dengan waktu yang disediakan. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa kita ambil manfaatnya. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya berikan ya, share-nya ya. Ya. Sebentar. Kasih saya untuk bisa membuka ini. Membuka file. Pak Tio, minta tolong Pak Tio. Start untuk bisa membuka file. Ya ini. Oke. Sudah dapat? Ya. Sudah terlihat? Maaf ya. Hah? Sudah terlihat? Belum? Sudah. Bentar, kok malah di saya jadi kayak mohon maaf ini. Agak Pak Tio, kurang. tolong dibantu Pak Tio. Ya. Biar saya Hilang lagi, Pak. Materinya hilang lagi. sebentar. Desainnya nggak muncul malah jadi nggak bisa kebaca desainnya. Nah. Ulangi ya. Nah. Oh ini saya bangun dulu. Oke. Iya, Sat. Sudah masuk, Sat. Sudah ya? Baik. Sudah masuk, Sat. Alhamdulillah. Nah, ini. Baik, ya kita akan lebih fokus pada pembahasan ini. Pertama definisi, biar tidak terlalu banyak makan waktu. Kemudian manhajnya atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, metodologinya, sebagian ya, tidak semua metodologinya. Kemudian kita akan mengupas sedikit tentang sifat 20 bagi Allah, sifat wajib bagi Allah. Kemudian tentang tawasul. Ya, kita mulai dengan definisi. Ya. Ahlussunnah wal Jamaah ini tentu terdiri dari 3 kata. Ada kata ahlu, ada kata sunnah, ada kata jamaah. Nah, kemudian dijadikan menjadi satu kesatuan istilah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Mari kita lihat apa mana kata ahlu, ya, mana
ahli atau ahlu secara bahasa dalam kamusnya disebutkan ya al-ahlu al-aqaribu wal ashiratu wa zaujatu wa ahlu syai'i ashabuhu wa ahlu dari wa nahwiha sukanuha wa yuqalu huwa ahlu kada mustahidkun. Jadi dari kamus ini kita bisa ambil makna kata ahlu artinya pertama kerabat, ya keluarga. Yang kedua adalah pemilik, ya atau pengikut. Ya. Pemilik, teman, ya ashab itu teman, itu pengikut, ya. Kemudian penghuni, ya. Kemudian ahli, maksudnya orang yang memiliki kelayakan. Nah ini asli dari kata ahlu yang karena ini adalah istilah dari bahasa Arab, maka tentu kita ambil maknanya dari kamus bahasa Arab. Ya, kita suka mendengar ahlu bait, ya kan, atau ahlu walimah itu pemilik atau penyelenggara acara, ya kan. Dan kata ini sudah menjadi bahasa Indonesia dengan demikian. Dengan makna yang beragam sesuai dengan di mana kata ini diletakkan. Ya. Itu secara bahasa, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian, mana sunnah? Kata ahlu, kemudian sekarang sunnah. Ya. Sunnah dikatakan di kamusnya, mana sunnah dikatakan sebagai at-tariqatu wasiratu hamidatan kanat au zamimatan. Sunnah adalah jalan, ya, tariqah, ya, cara, jalan. Wasirah, sirah itu apa? Itu riwayat hidup, ya, atau jalan hidup. Hamidatan kanat au zamimatan. Baik dia terpuji, ya, maupun tercela. Jadi satu kata masih sifatnya umum. Sunnah ini bisa berarti jalan yang terpuji, yang di kanan, maupun yang tercela. Itu sunnah. Ya. Maka Rasulullah SAW pernah menyebutkan, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang apa? Meletakkan cara gitu, sunnah yang hasanah, yang baik. Ya, maka apa pendapat? Kemudian man sanna sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang meletakkan atau melakukan sunnah dengan sunnah yang sayyi'ah, yang tidak terpuji, maka kelak dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dilakukannya dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi secara bahasa sunnah masih memiliki dua makna yang sifatnya buruk maupun baik. Itu bagaimana kita melakukannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ada kata jamaah. Ya, ada kata jamaah. Apa kata ada jamaah ini? Jamaah ini disebutkan tutlaqul jamaah ala ta'ifah awil firqah. Istilah jamaah itu digunakan untuk dimaksudkan suatu ta'ifah, suatu kelompok. Au firqah, ya, atau golongan. Awil ummah, atau umat. Alladzina yartabituna bimanhajin wahidin, yang memiliki ikatan satu metodologi, satu konsep. Ya, ikatannya sama, konsepnya sama, wahadfin wahidin, dan tujuan yang sama. Walam yatafarraqu, dan mereka tidak berpecah-pecah, mereka tidak berbeda-beda. Fil i'tiqad was suluk, dalam persoalan keyakinannya dan sikapnya. Itu asli dari kata jamaah. Nah, akhirnya dengan demikian ahlu sunnah wal jamaah itu apa?
nama ini kemudian sudah baku, ya, jadi tidak satu-satu lagi, ya, memanainya. Kalau satu-satu tadi, ya, untuk pendekatan kita memahaminya. Tapi setelah dia menjadi satu kalimat ahlu sunnah wal jamaah, maka dikatakan watut laku tasmiyatu ahli sunnati wal jamaah ala salafis salih. Yaitu istilah ini dimaksudkan, ya, diperuntukkan untuk salafus salih minas sahabah wa atba'ihim ila yaumiddin. Itu dari zaman sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari kiamat, yang memiliki tadi satu konsep, satu metodologi, dan tujuan yang sama, dan mereka tidak mengalami perpecahan baik dalam keyakinan maupun tindakan maupun sikap. Bapak dan Ibu sekalian, saya pikir itu sudah bisa dipahami, ya, definisinya, sebelum kita mengupas yang lain-lainnya. Jadi Rasulullah SAW tentu sudah lama sekali dari kita, tetapi beliau meninggalkan suatu warisan, ya, suatu warisan. Beliau bersabda, taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian amrayni, dua hal yang in tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh kepada hal itu, ada yang keduanya itu, lan tadillu, kalian tidak akan tersasar, kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Itu adalah kitabullah wa sunnati Rasulillah. Dia adalah kitabullah, Al-Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi insya Allah seperti yang Rasulullah sabdakan seperti itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lan tadillu, tidak akan tersesat, ya, selama guidance-nya adalah Al-Quran dan kehidupan Rasulullah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, dan kalian mengikuti sunnah para pengganti setelahku, ya, min ba'di. Lalu Rasulullah menambahkan, abdu 'alaiha bin nawajis, engkau pegang erat itu, ya, cara seperti itu atau jalan itu dengan sekuat-kuatnya. Nah, itu kalau sudah demikian, maka insya Allah jalan ini atau, ya, cara hidup ini yang telah diajarkan oleh Rasulullah, kemudian diajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat diturunkan sampailah kepada kita, ya. Mudah-mudahan dengan itu maka menjadi jaminan, ya, metodologi atau konsep atau jalan hidup ini tidak lan tadillu, tidak akan tersesat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka kalau kita membaca tentang secara referensi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita dapatkan di kita, ada Hadratus Syekh Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Saya kutipkan, saya potokkan sedikit ungkapan beliau tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Nah, di dalam kitab ini, ya, beliau rahimahullah menyebutkan atau menulis risalah-risalah, ya, risalah-risalah. Ada sekitar 21 risalah di dalam buku ini, yang itu patut kita pelajari untuk kita memahami tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Patut untuk kita pelajari. Nah, salah satu yang saya kutipkan di sini adalah definisi beliau, ya, yang mengatakan secara syar'i, ya, secara syar'i, sunnah adalah jalan dalam agama, ya, disebutkan di sini
beliau menyebutkan tentang definisi sunnah, kemudian ahli sunnah itu siapa? Beliau mengatakan wa syar'an, ismun lit tariqatil mardiyah, adalah suatu nama untuk jalan yang diridhai. Tentu diridhai oleh siapa? Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-maslukah, yang jalan itu dilalui. Ya, oleh siapa? Salik, ya. Dalam agama fiddin, ya. Dilalui oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam au ghairuhu, dan oleh yang lainnya, itu tentu adalah para sahabatnya. Kas sahabah radhiyallahu anhum, seperti para sahabat. Jadi itulah jalan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin min ba'di. Nah, jadi kita dari kitab ini kita mendapatkan satu definisi yang konkret, ya, tentang ahlu sunnah wal jamaah itu. Ya. Risalah ahlu sunnah wal jamaah yang ditulis oleh Hadratul Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, nah, manhaj atau metodologi ahlu sunnah wal jamaah yang tadi sudah disebutkan oleh Hadratul Syekh. Nah, apa? Ya, maka saya nukilkan lagi, saya potokkan lagi lembaran ini, karena di sini cukup, ya. Karena risalah beliau ini singkat, ya, cukup menarik. Kenapa? Menyuguhkan kepada kita pemikiran beliau dengan singkat, simpel. Nah, jadi beliau salah satunya menyebutkan tentang metodologi atau manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ini dengan kalimatnya seperti ini. Ya, beliau mengatakan dalam bab ini, fi bayani tamassukul ahli Jawa. Dia katakan ini bab tentang penjelasan bagaimana penduduk Jawa punya komitmen kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian kan qad kana muslimul aqtaril jawiyah, kaum muslimin di seantero pulau Jawa ini, fil azmani salifah, di zaman-zaman yang terdahulu, ya, musaqaful ara wal madzahib. Ya, wa mutahidil ma'akhad wal masyrab. Itu satu, ya. Pemikirannya sama, satu, ya. Apa yang satu itu? Jadi kan tadi salah satu kriteria disebut jamaah itu punya kesatuan, ya, pemikiran, ya, punya kesatuan metodologi, punya kesatuan tujuan. Nah, beliau menyampaikan penduduk Jawa sejak zaman dulu pun itu sudah muslimnya sudah memiliki kesatuan pemikiran. Apa pemikirannya? Fakulluhum fil fiqhi alal mazhabin an-nafis mazhabul Imam Muhammad bin Idris. Nah, dalam bab tentang fikih, maka mereka menganut atau memiliki menganut mazhab yang sangat berharga, yaitu mazhab Imam Muhammad bin Idris, itu mazhab Imam Syafi'i yang namanya Muhammad bin Idris itu. Kemudian itu dalam bab fikih. Wa fi usuluddin, dan dalam bab usuluddin ala mazhabil Imam Abi Al-Hasan Al-Asy'ari. Nah, dalam bab tentang usuluddin, di bidang usuluddin, maka sejak dulu penduduk di Jawa ini menganut ajaran atau pemikiran dari Imam Abi Hasan Al-Asy'ari, wa fi tasawuf, dan dalam bidang tasawuf atau ubudiyah, ya, bidang ibadah, ala mazhabil Imam Al-Ghazali, sesuai dengan mazhab Imam Al-Ghazali, wa al-Imam Abil Hasan Al-Syazili. Jadi dari sini kita bisa lihat bagaimana manhaj atau metodologi Ahlussunnah wal Jamaah secara khusus di Pulau Jawa yang oleh beliau dijelaskan seperti itu.
Nah, tetapi ya ini unik ya bahwa beliau mengatakan Pulau Jawa. Kenapa? Karena beliau sendiri menyebutkan tentu di tempat-tempat yang lain itu bisa jadi berbeda, ya, berbeda. Sehingga dalam risalah ini pun beliau menyebutkan beberapa mazhab yang lain yang tentu mungkin berbeda di tempat yang lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang saya hormati, mari saya bawa kepada satu perbandingan. Apa yang beliau katakan itu, ya, itu sama sekali bukan sesuatu yang baru. Maksudnya tanpa ada pendahulunya. Artinya para ulama memang yang namanya memiliki kesamaan sebagai satu ahlus sunnah wal jamaah pasti dimanapun, ya, pasti dimanapun memiliki kesamaan. Mau di Indonesia, mau di negara Arab, mau di negara manapun, yang namanya ahlus sunnah wal jamaah memiliki kesamaan apa? Konsep, tujuan. Nah, buktinya ini, ya, buktinya ini. Saya katakan ini, yang ini tulisannya kecil, maka saya tuliskan, saya pindahkan tulisannya ke komputer yang ini. Ya. Maka dalam misalkan dalam menganut mazhab, nah, konsep ahlus sunnah wal jamaah itu seperti ini. Beliau katakan, ya, Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Apa? Panahnu nakhudzu ini praktik ya. Nakhudzu ikhwanana apa? Awamal muslimin an yattaqullaha haqqa tuqatih. Kami ya mengajak saudara-saudara kami awamul muslimin, yaitu kaum awam, ya, orang-orang awam. Apa itu orang awam? Ya, orang yang ilmu pengetahuannya belum banyak, ya, mungkin belum bisa membaca seperti ini. Maka pertama beliau mengajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya banyak beberapa poin beliau sebutkan. Nah, di ujung poinnya beliau mengatakan, ayat tabi'u alkitab wa sunnah, dan mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah. Kemudian wa makana alaihi ulama'ul ummah, ya kan? Begitu bacanya. Ummah, ya. Dan apa-apa yang diajarkan oleh para ulama umat ini seperti apa? Kal Imam Abi Hanifah, seperti Imam Abu Hanifah. Wa Malik, dan Imam Malik bin Anas, ya. Wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i. Wa Ahmad ibnu Hanbal, dan Imam Ahmad radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, dari sini sudah bisa kelihatan bahwa tadi beliau katakan Jawa, ya kan? Jawa. Nah, beliau menyebutkan bahwa di Jawa ini menganut siapa? Al-Imam Syafi'i. Tapi beliau juga lihat tidak menafikan adanya ulama-ulama lain, tentu mungkin di luar yang lain, di tempat yang lain. Tetapi mereka ini dikatakan Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam hal ini masuk dalam kategori siapa? Ahlus sunnah wal jamaah, ya kan? Radhiyallahu taala anhum ajmain. Fahumul ladzina qad in aqadal ijma'u ala tina'il khuruj min madhhabihim. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah ada ijma, sudah terjadi ijma untuk tidak keluar dari arahan-arahan fikih mereka, dari mazhab mereka. Wa yaridu amma uhditsa minal jam'iyyatil khalifah, dan hendaknya menghindari, ya, atau meninggalkan apa-apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok yang mukhalifah, yang bertentangan. Mukhalifah tentu di sini bukan mukhalifah dengan apa-apa, tapi mukhalifah dengan ahlus sunnah wal jamaah, ya, dengan konsep mereka ini lima alaihil aslaf as-salihun, yaitu yang sudah dilakukan oleh para salafus saleh. Nah, apa yang beliau katakan tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Hasan dalam kitabnya sama,
Misalkan walikulli muslimin lam yablugh darajatan nazar fi adillatil ahkam. Orang Islam yang belum mampu ya melakukan analisa tentang dalil-dalil hukum. Bapak dan Ibu sekalian, orang Islam yang tidak bisa menganalisa dalil, tidak mengerti dalil, itu orang awam atau orang terdidik? Orang awam saja. Ya, tentu itu orang awam yang persis diucapkan tadi katakan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, maka Kiai Haji Hasan ini juga mengatakan wayah sunu. Jadi mereka hendaknya adalah ayat tabi'a imaman min a'immatid, mengikuti salah seorang imam dalam agama ini. Nah, cuma di sini beliau tambahkan wa yahsunu bihi ma'a hadzal ittiba. Ya, sebaiknya kalau sudah begitu pun maka hendaklah dia berusaha mastata'a sekuat mungkin ta'arrufil adillatihi, untuk mengenal dalil-dalilnya. Biar kita meningkat dari awam menjadi terpelajar, ya, menjadi paham, dari awam menjadi paham. Nah, kita lihat risalah ini ada risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, itu adalah risalah yang nomor 2 dari risalah-risalahnya Kiai Haji Hasan Asy'ari dan risalah Ta'lim yang ditulis oleh ulama yang lain. Jadi ada kesamaan. Kenapa? Ya memang di mana-mana juga sama cara berpikirnya. Nah. Kemudian apa? Tentu kita lihat apa penilaian dari orang-orang yang di luar, dikatakan di luar yang mereka pahami. Ya, tentu kita membaca sejarah bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai pendiri dari Al-Asy'ariyah yang tadi disebutkan oleh Kiai Hasyim, itu hidupnya di tahun 260 Hijriah sampai 324 Hijriah. Jadi sudah berapa tahun ini Bapak dan Ibu? Halo? Sudah 1000 tahun lebih. Sekarang sudah 1400, ya. Sekarang sudah 1441 Hijriah. Jadi sudah 1100 tahun yang lalu. Ya, ini yang harus kita pahami. Nah, tentu ulama ini meletakkan dasar-dasar sesuai dengan ijtihadnya. Nah, tetapi meskipun demikian ada satu penilaian. Ya, seorang ulama menyebutkan penilaian. Fa innahum aqrabat tawaifi ahlil kalami ila sunnah wal jamaah. Mereka ini yaitu Al-Asy'ari ini itu hum yu'adduna min ahli sunnah wal jamaah. Mereka masuk kategori ahli sunnah wal jamaah. Apalagi dikatakan balhum ahlus sunnah wal jamaah fil biladil lati yakunu ahlul bid'ah fiha wa humul mu'tazilah war rafidah wa nahwiha. Terutama di negeri-negeri yang memang tidak ada ahlus sunnah yang lain-lainnya, ya, selain mereka. Maka merekalah sebagai ahlus sunnah. Bapak dan Ibu sekalian, itu sebagian dari manhaj atau metodologi ahlus sunnah wal jamaah yang mungkin perlu kita pahami. Berikutnya salah satu poin atau dalam ahlus sunnah wal jamaah kita mengenal ada sifat 20. Ini saya yakin Bapak dan Ibu semuanya sudah hafal, ya kan? Sifat 20 ini merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang disimpulkan oleh ahlus sunnah wal jamaah untuk kita untuk kita pahami, ya. Tentu Bapak dan Ibu sekalian mungkin bertanya, kok cuma 20, ya, gitu kan. Ini tentu adalah hasil analisa, ya, hasil analisa. Tentu beliau tidak menafikan adanya sifat, apalagi nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya, terutama yang disebut di dalam Al-Qur'an yang kita mengenalnya dengan Asmaul Husna. Jadi pendekatannya apa? Jadi bedanya
Asmaul Husna itu ada 99, ini ada 20. Bedanya itu ada di pendekatannya, Bapak dan Ibu semua. Kalau Asmaul Husna itu tentu pendekatannya adalah nama atau secara redaksinya ada di dalam Al-Qur'an. Dan dia adalah ta'abbudiyah. Dia itu digunakan untuk ibadah. Artinya kalau seorang bersumpah dengan nama-nama Asmaul Husna, maka sumpahnya sah gitu. Sumpahnya diterima. Sementara sifat 20 adalah sifat 20 yang hasil analistik, ya. Hasil dari analisa yang itu tentu redaksinya atau kata-katanya secara harfiah bukan dari Al-Qur'an, ya, sehingga dia tidak dijadikan sebagai misalkan kalimat untuk bersumpah, ya. Tidak misalkan orang bersumpah wal wujud, ya wal wujudi, tidak. Kalau orang bersumpah dengan warrahmani, itu bisa. Tapi misalkan wal qadami, nah itu tidak jatuh sumpahnya. Nah, sifat 20 ini mulai dari wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, kemudian wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Bapak dan Ibu semua sudah hafal belum? Hafal, Ustaz. Ya. Lagunya juga hafal, Ustaz. Alhamdulillah. Pembawa acara udah hafal, ya. Lagunya ya. hafal, Ustaz. Hafalkan, ya. Dan pahami artinya, ya. Artinya pahami, karena itu juga adalah dalam rangka kita mengenal, ya. Mengenal pencipta alam semesta ini. Nah, itulah istimewanya tadi sifat 20. Sebagian ulama juga mungkin ada yang mengkonklusikan atau merangkumnya menjadi beberapa sifat, ya. Jadi ini adalah bukti bahwa memang hasil dari analisa dan ijtihad, ya. Jadi jangan dibentur-benturkan misalkan dengan Asmaul Husna. Tidak, masing-masing punya latar belakangnya, punya sudut pandangnya tersendiri. Dan tentu nanti dalam bab tawasul beliau sendiri membahas tentang taat dengan Asmaul Husna salah satunya. Bapak dan Ibu sekalian, ya, itu tentang sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa taala. Bab yang terakhir, insyaallah karena waktunya juga sudah dikit, ya. Pak Joko, ya. Ya, Ustaz, 5 menit lagi, Ustaz. 5 menit lagi ya? Aduh, cepetin kalau gitu. Nah, tentang tawasul, saya pikir definisinya penting, ya. Apa itu tawasul? At-tawasulu fil lughati taqarrub. Tawasul secara bahasa adalah mendekat. Wal wasilah. Wasilah artinya perantara. Hiya ma yataqarrabu bihi ma yutaqarrabu bihi ila syai'. Sesuatu yang digunakan untuk mendekat kepada sesuatu. Apa-apa yang digunakan untuk mendekat kepada sesuatu. Walam yaj'ali syar'u litawassuli haqiqatan ghairal haqiqati lugawiyah. Jadi ini syariat tidak memberikan suatu pembatasan definisi yang lain kecuali definisi secara bahasa saja. Bahwa tawasul yang kita jadi enak memahami juga, ya, secara bahasa saja. Nah, apa perintahnya? Maksudnya adalah bahwa mendekat kepada Allah dengan menggunakan wasilah, perantaraan. Ada tentu perintahnya di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, sarana kepadanya, kepada Allah. Carilah cara untuk mendekat kepadanya, maksudnya begitu. Wajahidu, dan berjuanglah fi sabilihi, di jalannya, la'allakum tuflihun. Jadi ayat ini jelas, ya.
kaum muslimin diperintah wabtagu, itu adalah fi'lul amr, kata perintah. Wal amru lil wujub, dan perintah kalau tidak ada hal-hal yang menginginkan maka dia berindikasi kepada kewajiban. Nah, maka di sini adalah dasar dari perintah kita melakukan tawassul. Ya, mari, apa yang dikatakan oleh para ulama tentang tawassul ini? Ya, tadi saya katakan tingkatan-tingkatannya. Ini baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini ada mereka membuat 4 paling tidak ya. Pertama, bertawasul atau mendekat kepada Allah dengan menjadikan nama dan sifat Allah sebagai wasilah, ya, sebagai tawasulnya. Dari mana kita temukan itu? Dari Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik atau asmaul husna. Fad'uuhu. Maka apa? Berdoalah kepada Allah biha, dengan menggunakan nama-nama yang baik itu. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, ya Ra'uf, ya Rahim, ya Razak, ya Urzukna, ya Ghafur, ighfir lana, ya Rahim, irhamna. Nah, itu adalah bentuk dari tawasul. Kemudian dengan amal soleh. Yang kedua, tawasul tingkatan yang kedua adalah dengan amal soleh. Dalil Al-Qur'annya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lihat, na'budu menyembah Allah, nasta'in memohon pertolongan kepada Allah. Jadi, memohon pertolongan kepada Allah itu karena atau dengan menggunakan ibadah yang telah dilakukan. Kemudian ayat yang lain, wasta'inu billah wasta'inu bis sabri wassalah. Dan mintalah bantuan ya dengan sabar dan salat. Sabar, amal saleh apa bukan? Amal saleh. Salat, amal saleh apa bukan? Amal saleh. Nah, jadikan sabar dan salat itu sebagai pijakan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa? Baik. Yang ketiga adalah tingkatannya doa Nabi dan orang soleh. Ya. Doa Nabi dan orang soleh. Ya. Ini tentu pada saat Nabi dan orang solehnya hidup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Walau annahum zalamu anfusahum. Seandainya ketika mereka melakukan perbuatan zalim kepada diri mereka sendiri, ja'uka, mereka datang kepadamu ya Rasulullah, fastaghfaru, lalu mereka beristighfar, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul kemudian juga memohonkan ampun. Jadi mereka datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, mintakan ampunan untukku. Nah, itulah tawasul juga namanya ya. Ya. Nah, dan yang terakhir adalah bertawasul kepada pribadi, ya, pribadi Nabi dan orang atau orang soleh yang dianya tidak ada, ya, dianya tidak ada. Mari kita lihat apa kata para ulama. Ya, doanya seperti itu, misalkan yang digunakan Allahumma as'aluka bihaqqi fulan. Ya Allah, aku memohon kepada Engau dengan kedudukan si fulan itu di sisimu, ya, dengan kemuliaan si fulan di sisimu, maka kabulkanlah ya Allah doaku. Itu model atau redaksi, contoh redaksi doa dengan menggunakan tawasul. Baik, mari kita lihat apa kata para ulama. Yang ini, yang tingkatan pertama itu good, ya. Ya, artinya apa? Sepakat mereka, ya, bagus, boleh. Yang kedua juga dikatakan mantap, ya. Karena contohnya banyak, seperti orang yang masuk terjebak di gua lalu cerita mereka masing-masing tentang amal soleh mereka. Semuanya dikabulkan oleh Allah. Dan yang ketiga ini juga boleh, ya, boleh. Yang 1, 2, 3 ini semua sepakat. Nah, itu diperbolehkan. Nah, ketika bicara yang keempat ini, maka Kiai Haji Hasan
Hasyim Asy'ari itu mengatakan ada yang membolehkannya dan ada yang tidak membolehkannya. Ya, jadi beliau juga mengakui bahwa dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat. Ya, dan itu tentu menjadi rujukan kita semua. Mari kita lihat apa redaksinya. Ya, lihat nih kata-kata beliau. Saya nukilkan Bapak dan Ibu semuanya. Apa namanya? Hadza tawasul yanqasimu ila nau'ain. Ya. Tawasul itu dibagi kepada dua. Al-awwal at-tawasulu bil a'mali shalihah. Yang pertama adalah tawasul dengan amal saleh. Baik. Nah, wa hadzal nau' ittafaqa sairul muslimin. Ya, tawasul seperti ini kaum muslimin semua sepakat. Artinya ijma berarti gitu kan. Wasani tawasul bi arbabi al-fadail minal anbiya wassalihin. Dan yang kedua adalah tawasul dengan para nabi dan orang-orang saleh selain mereka. Wa hadzal nau' apa katanya? Mahallul khilaf. Ini adalah titik perbedaan pendapat. Fajawazahu jammun ghafirun minal muslimin. Banyak sekali kaum muslimin yang memperbolehkannya. Wa mana'ahu akharun, dan juga banyak yang melarangnya. Jadi dalam hal ini beliau tidak menutup mata bahwa hal ini itu juga bahwa ini adalah secara ilmiah memang titik perbedaan pendapat para ulama. Mari kita lihat apa kata para ulama yang lain. Ya, saya bandingkan dengan Risalatut Ta'lim yang mengatakan wa du'a idza qurina bit tawassuli ila Allah bi ahadin min khalqi khilafun far'iyyun. Dan doa dengan diiringi tawasul kepada Allah dengan salah seorang dari makhluknya adalah merupakan khilafun far'iyyun, merupakan perbedaan pendapat yang itu cabang dalam hal fi kaifiyatid doa, dalam hal bagaimana tata cara berdoa, walaisa min masailil akidah, dan dia bukan termasuk masalah akidah. Termasuk catatannya, dan dia bukan termasuk masalah akidah. Jadi ya Bapak dan Ibu sekalian, itu secara ilmiahnya didudukkan oleh Kiai Haji Hasyim sebagai sebagai pertanggungjawaban ilmiah yang beliau lakukan untuk kita semua. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah selesai sampai waktu yang sudah ditentukan tadi. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada guru kita Kiai Haji Ustadz Imran Rosadi LC. Beliau adalah Ketua Dewan Syariah DPD PKS Kabupaten Tangerang. Baik kepada Bapak dan Ibu kader Partai Keadilan Sejahtera, kita punya waktu 15 menit. Bagi yang ingin bertanya, langsung saja saya persilahkan karena waktu kita tinggal 15 menit. Silahkan, tolong Pak diperiksa yang Pak admin siapa yang bertanya, angkat tangan, kemudian silakan berbicara. Saya persilahkan kepada dua penanya terlebih dahulu. Silakan. Ustadz, ada pertanyaan nih Ustadz dari chat nih Ustadz. Saya ini Ustadz. Ya. Saya bacakan Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana dengan haldorot kepada Nabi dengan menghadiahkan Fatihah? Apakah dibolehkan? Itu Ustadz pertanyaannya Ustadz. Iya. Menghadiahkan Fatihah, menghadiahkan bacaan Al-Quran. Ya, itu dibolehkan oleh sebagian para ulama. Ya. Jadi seperti halnya bersedekah. Bersedekah dibolehkan dan sampai dan tentu dibolehkan karena ibadah. Itu ada hadis nabinya. Ya. Kemudian haji juga
dilakukan, dikirimkan untuk orang lain dan juga dibolehkan. Ya. Begitu juga apa namanya, soma anhu waliyuhu. Ya, puasa buat orang yang meninggal dan puasanya belum lengkap, soma anhu waliyuhu. Jadi digantikan oleh walinya. Semua ibadah-ibadah itu adalah contoh bahwa ibadah membaca Quran juga ibadah, maka dia menjadi manfaat untuk orang yang kita kirimkan itu. Ya, seperti halnya doa, ya, seperti halnya berdoa. Tentu itu adalah titik perbedaan pendapatnya di situ. Kalau yang 3 tadi tentu bersepakat. Wallahu taala alamu bishawab. Baik, jazakallah Ustaz. Masih silakan untuk bertanya, dari chatnya sudah tidak ada yang bertanya. Saya coba dari hanya Curug. pesan. Ya, Silakan. Silakan. Ya, mau bertanya Ustaz? Boleh? Langsung. Ya. Silakan Pak Amam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi sangat bagus ya tentang tadi tawasul. Saya ingin bertanya langsung aja tentang yang tadi disampaikan tentang tawasul yang terakhir pribadi Nabi dan orang soleh. Jadi di buku Kiai Haji itu masih khilafiyah, tapi ternyata berarti orang-orang sekitar saya itu nggak pernah baca buku ini. Karena saya waktu tahlilan itu nggak pakai yang ilah hadrati Nabi Cabul Jailani itu, saya nggak pakai, saya disalahin waktu itu. Disalahin waktu itu, katanya doa Pak Amam itu nggak sampai karena nggak pakai itu, sampai perdebatan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah kalau saat ini baru lihat materi seperti ini, saya alhamdulillah nanti bisa buat bahan memberikan sampean. Kebetulan nanti malam ada tahlilan, insya Allah bisa. Jadi pertanyaan saya, kalau seandainya nggak pakai, berarti kan nggak ada masalah Ustadz ya, tetap sampai doa itu kan, itu seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak ada, mohon maaf. Oh ya, yang pertama kita harus pahami dulu bahwa perbedaan pendapatnya masih di kalangan internal Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya itu. Sehingga perbedaan pendapat itu tidak menjadikan kita merubah perasaan kita, merubah sikap kita kepada mereka yang tadinya baik, ya, misalkan menjadi tidak baik, itu nggak boleh, ya. Tetapi ini didudukan secara ilmiahnya. Mereka yang berdiskusi tentang itu para ulama besar, ya, tentu para ulama besar, dan diskusinya memang panjang, tetapi kesimpulannya seperti itu. Jika ada Al-Quran dan hadis seperti yang tadi menjadi dulu rujukan inti dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya ada, maka itu jelas, ya, seperti haji, sedekah, kemudian puasa, dan lain sebagainya. Nah, ketika yang tidak ada rujukannya, maka itulah yang kemudian menggunakan kias. Dan kias adalah salah satu dalil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi dalil itu harus kita pahami juga. Selain Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Jadi seputar itulah para ulama membahas tentang hukum-hukum syariah. Dan alhamdulillah sehingga kita tidak kekurangan, ya, tidak kekurangan ilmu. Yang perlu adalah kita menyiapkan sikap toleransi yang seluas-luasnya untuk saudara-saudara kita. Wallahu taala alamu bissawab. Jazakallah Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz dari chat yang ingin saya sampaikan. Saya bacakan Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mensalawati sesuatu bolehkah? Misalnya kita menginginkan sesuatu, kemudian kita membayangkan, kemudian kita salawatkan. Nah, dicontohkan misalnya ketika beliau menginginkan sesuatu, misalnya mau mobil, disolawatin aja biar nanti dapat mobilnya, Allah berikan mobilnya, gitu Ustaz. Ya.
Itu masuk kategori apa? Itu masuk kategori tawasul dengan amal soleh. Ya. Jadi bersalawat itu amal soleh apa bukan? Amal soleh. Nah, jadi berdoa kepada Allah akan diberi agar diberikan mobil dan tawasulnya atau sarana yang digunakan untuk mendekat kepada Allahnya adalah dengan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah ijma'nya sepakat semua mengatakan boleh ya. Cuma mungkin istilahnya yang harus kita perbaiki, bukan disalawatin mungkin ya. Tapi didoain dengan menggunakan salawat sebanyak-banyaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud. Karena kalau disalawatin mungkin nanti persepsinya meminta kepada Nabi, ya. Enggak. Maksudnya adalah berdoa kepada Allah dengan menggunakan wasilah salawat. Allahu ta'ala alamu bisa. Ustaz, masih ada 2 menit nih, Ustaz. Kayaknya bisa dijawab nih, Ustaz. Ada pertanyaan satu dari chat nih, Ustaz. Saya bacakan. Baik, ya silahkan. 2 menit, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Terkait kewajiban untuk berpegang pada satu mazhab saja. Mohon penjelasannya juga terkait dengan tauhid, adanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan ini ada sifat 20. Nah, mohon penjelasannya. Baik, Ustaz. Baik. Ya, jadi tadi tidak disebutkan suatu kewajiban ya. Yattabi'a, hendaklah. Ya. Hendaklah. Nah, mengikuti para imam. Sekarang kalau tidak mau ngikutin siapa? Oke. Tentu nanti ujung-ujungnya juga mengikuti imam. Ya, mengikuti imam juga ujung-ujungnya. Karena ya seseorang awam tadi kan. Nah, jadi kan bicaranya tadi orang awam. Lain halnya kalau seorang itu sudah meningkat kepada tingkatan ijtihad, dia tidak boleh ya bertaklid. Dia harus berusaha sampai menemukan suatu kebenaran. Dan itulah sesungguhnya para imam itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi itu yang pertama tentang bukan suatu kewajiban. Jadi yang mewajibkan itu tentu Allah ya. Allah saja yang mewajibkan. Orang tidak boleh menyatakan ini dan itu. Kemudian terkait dengan pembagian apa tadi? Tauhid ya. Pembagian tauhid. Pembagian tauhid baik rububiyah, kemudian uluhiyah, asma dan sifat. Itu semua adalah klasifikasi ilmiah, pendekatan ilmiah. Jadi boleh-boleh saja. Dan boleh-boleh saja juga ada orang, Pak ulama, yang membuat klasifikasi dengan sudut pandang yang lain. Jadi itu bukan suatu hal yang harus begitu, ya. Karena yang mengklasifikasikan sebagai rububiyah, uluhiyah, asma sifat juga pada umumnya itu adalah karena kondisi situasional, kondisional, ya, maka muncullah hal-hal demikian. Nah, nanti pada babnya mungkin kita akan mengupas tentang bagian-bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan berbagai macam sudut pandang para ulama, dan itu sebenarnya bukan suatu perbedaan yang substansial, tetapi lebih kepada perbedaan dari mana memandangnya. Ya, kalau saya melihat rumah saya dari arah depan, maka rumah saya itu kotak gitu. Mungkin Bapak dan Ibu melihat rumah saya dari arah sampingnya, ya, sampingnya tentu berbeda. Iya kan? Itu saja sebenarnya yang terjadi. Semua disiplin ilmu pengetahuan ya pada prinsipnya awal-awalnya itu belum ada istilah-istilahnya, kemudian oleh para ulama disederhanakan, dibuat klasifikasi untuk mendekatkan pemahaman kita dan lebih mudah agar kita memahaminya lebih mudah. Wallahu taala alamu bissawab. Baik, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Ini masih banyak dari chat. Harapannya adalah saya bacakan nih Ustaz, harapan dari banyak ini kita. Kita yang hadir ini Ustaz 129 Ustaz. Baik. 129. Saya bacakan sebagai penutup, ada harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak sebenarnya pertanyaan gitu. Sepertinya sebaiknya diadakan agenda rutin dengan Ustaz agar dapat memberikan pencerahan kepada kita. Jazakumullah khairan katsira. Ini dari kader dari Jambe, Ustaz.
Masya Allah. Ahlan wa sahlan orang Jambe. Ya, jadi kita berharap mudah-mudahan taskif seperti ini, pembekalan seperti ini akan terus berlanjut, dan memang ini kajian yang sangat menarik karena kita akan selalu bersama masyarakat, dan mudah-mudahan kita bisa berukhuwah dengan baik, saling berbahu-membahu, mendewasakan keberagamaan kita di lingkungan masyarakat. Baik, Insya Allah. Bapak dan Ibu kader Partai Keadilan Sejahtera yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita terbatas dengan waktu, kita ucapkan jazakallah kepada Ustaz Imran, guru kita. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan di lain waktu dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita. Mari sama-sama kita tutup, Bapak dan Ibu sekalian, kader Partai Keadilan Sejahtera, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, dan memberikan kelembutan pada hati kita untuk kita bisa berukhuwah dan bersaudara bersama masyarakat muslim yang lainnya. Baik, kita tutup Bapak dan Ibu sekalian dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Jazakallah kepada guru kita Kiai Haji Ustadz Imran Rosadi LC. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur dengan kebaikan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Terima kasih kepada Jazakallah ahlan wa sahlan. Ya. Terima kasih Pak saya ya. Minta foto session semua video untuk diaktifkan Pak buat bukti dokumentasi Pak. Semua video ya. Kita foto bersama. Ada alhamdulillah peserta di Zoom sampai 135 terakhir dan di YouTube 60. Jadi kurang lebih 200 kurang 5. Subhanallah Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi foto session untuk set 1 mohon videonya diaktifkan semua Bu, Pak. Bisa di videonya. Video diaktifkan semua Pak. 1, 2, 3. Nggak bisa no. Ya, nanti sekali lagi Nggak buat bisa. Oh iya Ustadz, ada pertanyaan saat. Ya. Baris kedua siap-siap yang videonya belum aktif. Oh materinya. Ya. Saya kirim ya. Ya baik saat. 1, 2, 3. Boleh, you can start your video because the host has disabled it. Slide ketiga. Siap-siap. Bisa kita. Oh belum muncul. Banyak yang belum videonya aktif. Video apa kamera? Video ya? Video di masing-masing HP Bapak Ibu. Hai. Ada yang bawah ya. Ambil foto. Yang baris ketiga banyak. Halaman 3 banyak yang nggak aktif videonya Pak. Nggak bisa Pak. Ya nggak apa-apa. 1, 2, 3. 1, 2, 3-nya tuh. Video kurang aktif. Bisa. Halaman 4 tanpa video semua. Halaman 4 orang juga pada video aktif aku mahal ngerti. Slide keempat. Apa? Video keempat. Halaman 5 tanpa video semua. Ya baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Pak Kader Partai Keadilan Sejahtera. Alhamdulillah kita telah sama-sama mendengarkan taskif pendidikan dan pelatihan dari kurikulum kaderisasi Partai Keadilan Sejahtera. Semoga kita dapat bertemu kembali pada sesi-sesi yang akan datang.
Semoga Amin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu Zoom masih banyak, silakan untuk bersilaturahmi sampai maghrib Pak. Monggo. Kalau tanya kabar silakan. Jazakallah Ustaz Imron atas ilmunya. Ngobrol santai silakan Ustaz. merah. Izin live ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Gimana? Di luar konteks Ustadz mau bertanya aja sedikit Ustadz. Aman kan? Ini kalau YouTube-nya masih on. YouTube-nya masih on. Ya, sebentar.